Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 11 Jakarta, dan saya merupakan mahasiswi PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 342.500 13097. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMP Negeri 11 Jakarta untuk uji kinerja kelas 7 materi Sejarah Peradaban Islam di Timur Tengah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada pagi hari yang ini kita dapat berkumpul dan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budaya bakti. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pagi. Sebelum kita mulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Berarti hari ini lengkap ya, 36 siswa. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek dulu nih kerapihan dan kesiapan kalian dalam belajar. Coba dicek dasinya, kerudungnya yang pakai kerudung, ya kan? Terus habis itu gespernya, pakai semua dasinya. Buku tulis dan buku paketnya dibawa. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita lanjut lagi pembelajaran kita. Sebelum materi ini, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang sujud apa? Ada 3 sujud. Sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Oke, nah ini adalah pembahasan baru. Sebelum kita mulai, kita yel-yel semangat dulu biar tambah semangat kalian semua ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini ada bab baru. Memang tidak bersambung dengan bab sebelumnya, karena bab kelima ini mengenai sejarah peradaban Islam di Damaskus. Kalau kita ngomongin tentang sejarah, apa sih yang ada di benak kalian tentang sejarah itu? Ibu, Ya, Ibu. sejarah itu adalah fakta-fakta atau peristiwa masa lampau yang dicatat di dalam buku. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ibu. Sejarah ini adalah hal yang sebaiknya kita ketahui, karena sejarah ini bisa menjadi pelajaran yang dapat kita ambil di masa kini, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan latar belakang dan proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, mengidentifikasikan tokoh-tokoh penting pada masa awal Bani Umayyah di Damaskus. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Islam agama yang mendunia. Ya. Islam adalah agama terbesar
begitu berpengaruh menjadi pusat politik perdagangan budaya dan pengetahuan saat itu. Bahkan bahasa Aramai menjadi bahasa sehari-hari yang juga digunakan masyarakat sekitarnya seperti Israel, Mesopotamia, Babilonia, dan lain-lain. Namun karena begitu pentingnya Damaskus, kota ini menjadi incaran semua kerajaan yang akhirnya Kekaisaran Asyur dari Mesopotamia Irak merebut kota ini. Di tahun 732 sebelum Masehi, Raja Tiglat Pileser III dari Asyur menaklukkan Damaskus. Kerajaan Agung runtuh dan kota ini hanya menjadikan provinsi Kekaisaran Asyur Mesopotamia. Setelah berkuasa 100 tahun lebih, Kekaisaran Asyur ini pun mengalami pemberontakan dari Babilonia dan Media di tahun 608 sebelum Masehi. Pemberontakan ini menyebabkan Asyur runtuh dan Damaskus berhasil dikuasai bangsa Babilonia setelah itu. Dalam berkuasa, Achaemenian dari Persia menguasai kota ini namun tidak dijadikan pusat kekuasaan. Meski begitu, Damaskus tetap menjadi pusat perdagangan penting. Setelah itu, Damaskus pun kemudian direbut Alexander the Great dari Makedonia dan memasuki era Helenistik Yunani. Dan sejak itu, Damaskus pun menjadi pusat urbanisasi dengan arsitektur kuil dan sistem pemerintahan ala Yunani. Bahkan mereka pun mengganti bahasa lokal.
menanyakan apa saja penyebab terjadinya pergolakan politik pada saat terorisme yang akan menjabat. Penyebab utamanya yaitu banyak kelompok yang tidak puas dengan kebijakan hukuman, terutama soal pengangkatan pegawainya dari Bani Umayyah sebagai pejabat. Munculnya pemberontakan dari berbagai daerah seperti Mesir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin ini tanya dari saya. Apa jasa dari Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membuka peradaban Islam? Itu aja. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. apa jasa yang telah dibuat oleh Abdul Malik bin Marwan? Itu saja. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan Diego dari kelompok 1 ya, teman-teman. Jadi, tadi pertanyaannya ini ya, masa kejayaan Abdul Malik. Oke, jadi masa kejayaan dari Al-Walid bin Abdul Malik yaitu perluasan ke Spanyol, India, dan pembangunan Masjidil Umayyah di Damaskus. Itu